Purchase your tracks today. Oke, langsung saja pada saudara untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Maman Firmansyah, nomor induk mahasiswa 2018-11042 dari S1 Teknik Elektro angkatan 2018. Dan di sini saya mewakili dari tim Robot Sumo King Zeus selaku Project Manager. Robot sumo itu robot seperti apa ya? Oke, menurut versi saya ya, jadi robot sumo itu merupakan robot petarung 1 versus 1 atau 1 lawan 1 di dalam satu lingkaran arena. Yang dimana nantinya di dalam satu arena itu ada satu robot sumo yang akan bertahan dan itulah yang jadi pemenangnya. Apa arti dan makna dari nama robot sumo King Zeus? Oke, jadi kurang lebih filosofi dari robot sumo King Zeus. Jadi pertama itu ada kata King yang berarti itu raja atau penguasa, dan Zeus itu adalah dewa petir. Nah, jadi ketika digabungkan King Zeus maka dapat diartikan dewa petir yang akan menguasai dunia dari beberapa dewa-dewa lainnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita terapkan pada robot sumo yang diberi nama King Zeus, diharapkan robot sumo ini dapat berkuasa atau berprestasi di tingkat nasional ataupun internasional. Tim dari robot sumo King Zeus terdiri dari berapa anggota? Oke, untuk saat ini di tim robot sumo King Zeus itu ada 7 anggota, yang dimana 7 anggota ini merupakan tim inovasi Electrical Research Center di bawah naungan Departemen Litbang atau Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Institut Teknologi PLN. Robot sumo King Zeus dimiliki terdapat berapa jenis? Oke, untuk robot sumo King Zeus yang dimiliki yaitu ada 2 jenis, yaitu ada robot sumo King Zeus akrilik dan robot sumo King Zeus besi. Nah, yang dimana masing-masing dari jenis ini memiliki keunggulan dan keunikannya masing-masing. Kalau awal mula ide atau alasan membuat robot sumo apa ya? Oke, awal mula munculnya ide untuk membuat jenis robot sumo itu dengan melihat perkembangan teknologi robot. Jadi semakin tahun ke tahun itu semakin berkembang dan semakin luas juga yang mengadakan kompetisi kayak gitu, baik di nasional maupun internasional, khususnya untuk robot sumo kayak gitu. Jadi terbuka untuk umum, jadi yang dari mahasiswa ataupun dari sekolah dasar hingga ke atas, dan juga bahkan yang sudah bekerja bisa berpartisipasi gitu, jadi bisa saling ketemu. Jadi untuk alasan kenapa membuat robot sumo, yaitu dilihat dari tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya. Itu dimulai dari proses perakitannya, instalasi elektronikanya, dan juga pemrogramannya. Jadi kurang lebih standar lah, normal kayak gitu tingkat kesulitannya. Dan juga melihat dari potensi prestasinya gitu. Jadi semakin banyak yang mengadakan lomba robot sumo, jadi semakin mempunyai kemungkinan besar untuk berprestasi menjadi juara. Ilmu apa saja yang harus dikuasai untuk membuat robot sumo? Oke, jadi di robot sumo itu ada 2 mode gitu yang dapat diatur, yaitu mode autonomous atau auto dan juga mode manual atau remote control. Nah, jadi untuk bisa membuat robot sumo 2 mode itu kita harus memahami ilmu elektronika. Jadi dari komponen-komponennya, dari fungsinya, terus juga tipenya, dan juga cara kerjanya. Selanjutnya itu ada pemrograman Arduino kayak gitu. Nah, jadi harus diterapkan kayak gitu ilmu yang diajarkan di bangku kuliah, terus juga dikembangkan dengan mencari beberapa referensi itu. Oh ya, satu lagi
itu kita harus memahami tipe-tipe motor DC, karena kan si robot sumo ini dapat berjalan karena ada pengaruh dari motor DC gitu, gerakan rodanya. Nah, motor DC ini kita harus mempertimbangkan yang namanya RPM atau kecepatannya dan juga torsinya kayak gitu. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan supaya performa dari robot sumonya bisa maksimal. Penjelasan garis besar mengenai robot King Zeus akrilik dan robot sumo King Zeus besi. Oke, jadi untuk yang pertama itu jenis robot sumo King Zeus akrilik, yang dimana dibuat dari plat akrilik dan juga dapat dikontrol atau memiliki dua mode, yaitu autonomous atau otomatis dan juga remote control atau manual. Nah, untuk mode autonomous ini yaitu dengan menggunakan sensor ultrasonik yang akan mendeteksi keberadaan lawan, serta penggunaan sensor infrared yang akan mendeteksi arena kayak gitu, supaya robotnya tidak keluar dari arena. Nah, untuk mode remote control atau manual yaitu dengan menggunakan remote control berbasis aplikasi smartphone dengan sistem wireless Bluetooth. Dan untuk robot sumo King Zeus akrilik ini dapat diikuti di kategori 3 kilo sampai dengan 5 kilo di dalam lomba. Dan untuk robot sumo King Zeus akrilik ini memiliki motor DC dengan 3000 rpm dan juga 3 kg force cm untuk torsinya. Dan selanjutnya itu ada robot sumo King Zeus besi, yang dimana dibuat dari pelat besi dan memiliki satu mode, yaitu mode remote control atau manual. Dan untuk mode remote control ini dengan menggunakan joystick dengan menggunakan sensor infrared kayak gitu, dengan wireless ya. Dan untuk robot sumo King Zeus plat besi ini dapat diikuti di kategori lomba 3 kilo sampai dengan 5 kilo. Dan untuk robot sumo King Zeus plat besi ini memiliki kecepatan 475 rpm dan untuk torsinya yaitu sebesar 7 kg force cm. Dan untuk keunggulan dari King Zeus robot sumo dengan plat besi ini yaitu memiliki kekuatan bodi yang sangat kuat. Komponen robot sumo yang sangat vital sehingga sangat menentukan kualitas atau performa. Oke, jadi sebenarnya komponen yang digunakan di robot sumo itu banyak kayak gitu. Tapi di sini saya ingin menjelaskan garis besar komponen yang digunakan atau komponen vital atau inti lah kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada baterai. Nah, baterai ini harus 12 volt kayak gitu standarnya untuk di perlombaan. Nah, jadi kita harus benar-benar mengecek nih kondisi baterainya. Jangan sampai baterai ini memiliki tegangan di bawah 12 volt. Soalnya dapat mempengaruhi performa dari robot sumonya. Nah, yang selanjutnya itu ada motor DC. Jadi motor DC ini harus dipertimbangkan kayak gitu, kecepatan atau RPM-nya dengan torsinya. Jadi semakin kecepatannya semakin besar daripada torsinya, maka itu semakin bagus untuk motor DC-nya. Dan selanjutnya itu ada blade atau senjatanya. Nah, jadi senjata ini kurang lebih dipasang pada bagian depan robot sumo, pada bagian depan, sehingga nantinya akan mendorong lawan atau mengangkat lawan kayak gitu ketika blade atau senjatanya ini tajam. Nah, selanjutnya itu ada remote control. Dan untuk remote control ini usahakan jangan sampai ketika remote control yang menggunakan joystick dengan sensor infrared wireless ya, nah itu jangan sampai bertabrakan untuk sinyal frekuensinya ketika bertanding dengan robot lawan. Nah, untuk selanjutnya itu ada penggunaan sensor ultrasonik dan sensor infrared pada mode autonomous. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan jarak lawannya kayak gitu, jarak lawan di pemrogramannya. Jadi harus benar-benar spesifik kayak gitu jaraknya supaya dapat dideteksi sama robot kita kayak gitu. Keunggulan dan kelemahan dari masing-masing robot sumo King Zeus.
Oke, untuk yang pertama ya, keunggulan dari robot sumo King Zeus yang akrilik ini yaitu teknologi yang digunain kayak gitu. Teknologinya sudah canggih karena untuk remote controlnya itu udah berbasis aplikasi smartphone dengan Bluetooth wireless kayak gitu. Nah, untuk kelemahannya yaitu bodinya. Ketahanan bodi si robot sumo King Zeus yang akrilik ini mudah retak kayak gitu ketika bertanding dengan lawan gitu, ketika terkena benturan. Nah, yang selanjutnya untuk King Zeus yang plat besi, keunggulannya seperti yang saya bilang tadi, itu memiliki ketahanan bodi yang kuat gitu ketika bertanding, jadi tidak mudah retak kayak gitu. Nah, untuk kelemahannya hanya dapat digunakan mode remote control saja gitu, tidak bisa digunakan mode autonomous atau otomatis. Butuh waktu berapa lama untuk dapat membuat robot sumo? Oke, untuk lamanya waktu proses pembuatan itu sepengalaman dari tim kita robot sumo King Zeus itu untuk satu robot itu membutuhkan waktu 2 bulan. Jadi ketika membuat 2 jenis robot itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Nah, tapi itu balik lagi gitu ke kondisi lapangannya seperti apa. Apa saja tantangan dan hambatan dalam membuat robot sumo? Oke, untuk tantangan ya. Jadi kalau untuk sekarang ya itu di masa pandemi COVID-19 ini kayak gitu. Jadi terbatas untuk SDM-nya ketika mengeksekusi proses pembuatan robot sumonya. Apa saja prospek ke depan terhadap robot sumo? Oke, jadi untuk 2 robot sumo King Zeus ini yang sudah jadi akan terus mengalami perkembangan kayak gitu, mengalami perkembangan dari segi komponen supaya dapat bersaing lebih baik lagi ketika bertarung gitu di tingkat nasional ataupun internasional. Oke, yang terakhir, dalam waktu dekat ini, adakah target yang ingin dicapai? Oke, alhamdulillah atas semangat dan komitmen dari teman-teman tim King Zeus pada tanggal 20 bulan Mei 2021 itu berhasil lolos seleksi berkas dan spesifikasi robot sumo itu di kompetisi Rotary International Robotic Games 2021 yang diselenggarakan di Ciputra World Surabaya, yang insya Allah akan bertanding pada tanggal 11 sampai dengan 12 Desember 2021 itu dengan diikuti oleh berbagai negara, itu contohnya seperti Thailand dan Argentina. Jadi tetap semangat untuk selalu berkarya itu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Salam Kesatria Petrir, salam General Elektro.